Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini kami share yaitu cara mengganti box screen. Ini mobilnya adalah Isuzu Panther. Alasannya diganti karena memang ada beberapa di bagian rumah box screen ini sudah pada ngefrong atau pada leleh karena panas bisa. Nah, panasnya box screen ini bisa jadi beban terlalu besar dan screennya tersebut terlalu besar sehingga tidak gampang putus, menyebabkan panas dan menjadi leleh di bagian box screennya. Sedangkan box screen ini sendiri itu terbuat dari plastik, maka akan mudah leleh. Oke, langsung saja. Caranya pertama kita lepas terlebih dahulu cover dari box screennya tersebut. Kemudian ada dua baut. Jadi ini menggunakan baut 8, tinggal kita kendorkan dan lepaskan saja kedua baut yang mengikat box screen kedudukannya di bagian mobil. Setelah kedua baut terlepas, maka tinggal kita ambil saja box screen dari dudukannya. Oke, setelah kita bisa ambil untuk bagian box screen ini, caranya sudah sangat jelas terlihat di dalam video. Nah, seperti kawan-kawan bisa lihat, di situ bahkan ada satu screen yang sudah dibuatkan kembali menggunakan rumah screen lain. Ini artinya memang sudah parah untuk box screennya. Nah, ini adalah box screen yang baru. Jadi kita belinya di online shop, harganya kurang lebih sekitaran 100 ribuan. Dan ada kabelnya seperti yang terlihat di dalam video tersebut. Nah, cara kami untuk melakukan pemindahan kabelnya, jadi kami tidak mengurutkan berdasarkan warna kabel, tapi kami urutkan berdasarkan urutan screennya. Jadi kita posisikan sama seperti yang sebelumnya, cocokkan, kemudian kita paskan, baru kita kemudian pasang berdasarkan urutan dari screen tersebut. Jadi karena memang apabila berdasarkan warna sudah tidak memungkinkan, maka kita urutkan berdasarkan urutan dari screen. Kita paskan terlebih dahulu arahnya, kemudian kita ambil atau kita putus kabel berdasarkan arah dari urutan screen tersebut. Seperti yang pertama, kita mulai dari yang sebelah kiri atas terlebih dahulu, kemudian kita kupas untuk kabelnya. Nah, apabila agak susah menggunakan tang potong seperti yang terlihat di dalam video, kita pertama gunakan silet aja, kita kupas bungkusnya terlebih dahulu. Nah, untuk kabel yang tebal seperti yang terlihat di dalam video ini, kami untuk penyambungannya seperti yang terlihat di dalam video, kita bagi 3 terlebih dahulu untuk kabel yang tebal ini, sehingga untuk penyambungannya agar lebih mudah. Begitupun untuk di bagian box screen yang baru, kita sama-sama bagi 3 untuk kabelnya, kemudian kita sambungkan satu persatu, kemudian kita satukan kembali ke 3 kabel yang sudah kita bagi sebelumnya, sehingga nantinya untuk penyambungan kabelnya menjadi lebih kuat dan sempurna. Kenapa kami tidak menggunakan solder dan timah? Karena itu akan membutuhkan waktu yang lama, karena melihat banyaknya kabel yang akan kita sambungkan, sehingga kami sambungkan seperti yang terlihat di dalam video saja. Yang penting kuat dan bisa benar-benar tersambung dengan sempurna untuk kabelnya. Oke, setelah ketiga kita sambungkan, kemudian kita gunakan tang jepit, lilitkan, kuatkan untuk sambungan kabelnya seperti yang terlihat di dalam video ini. Setelah itu bisa kita kemudian satukan untuk kabelnya, baru tinggal kita solasi agar kabel yang sudah kita kupas sebelumnya menjadi aman dan terbungkus. Oke, sekali lagi pastikan bahwasanya kabel yang sudah kita sambungkan harus benar-benar aman, terbungkus rapi, dan terbungkus kuat menggunakan solasi. Apabila sudah benar demikian, seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, tinggal kita lakukan langkah yang sama pada semua kabel. Jadi kita berikan contoh satu terlebih dahulu, kemudian kita percepat untuk penyambungan kabel yang lain. Nah, ini kami percepat untuk penyambungan kabel yang lain. Sedangkan untuk kabel yang kecil tidak begitu besar, tinggal kita sambungkan seperti biasanya, seperti yang sudah-sudah. Jadi demikian. Oke. Jadi ini kita percepat terlebih dahulu untuk videonya, sehingga akan menjadi lebih cepat dan tidak bosan untuk menonton video ini. So, tinggal kawan-kawan sekalian tonton saja
untuk penyambungan semua kabelnya. Nah, setelah semua kabel sudah kita sambungkan, maka pada akhirnya kita akan pasang semua sekring yang lama ke box sekring yang baru. Jadi kita masukkan satu persatu sekring yang sebelumnya ada di box sekring yang lama ke box sekring yang baru. Dan untuk pengurutan sekringnya kita harus sesuaikan dengan box sekring yang lama. Jadi kita masukkan satu persatu semua sekring berdasarkan urutan dari box sekring yang lama. Nah, seperti yang sudah terlihat di dalam video, kita masukkan semua sekring sehingga sampai nantinya kita bisa melakukan pengecekan kembali untuk pemasangan sekring ke bagian box sekringnya. Apabila sudah selesai, kita coba dengan cara kunci kotak on dan kita coba cek semua bagiannya, termasuk itu bagian lampu, entah itu lampu depan, lampu rem dan lain sebagainya. Pastikan semuanya tidak ada masalah, barulah kita bisa rapikan semua kabel yang ada. Nah, di sini kami menggunakan tali krek untuk merapikan kabel agar kabel terlihat lebih ringkas dan rapi sehingga nantinya akan indah untuk kita pandang. Jadi kita gunakan tali krek, kita ikat kabel sehingga nantinya semua akan menjadi lebih ringkas. Barulah setelah itu bisa kita masukkan kembali untuk box sekring kedudukannya di bagian mobil. Nah, kita masukkan berdasarkan atas bawahnya. Apabila sudah pas, baru setelah itu kita bisa paskan juga untuk lubang bautnya. Lubang baut kita harus paskan baik bagian atas dan bawah, baru tinggallah kita pasang kedua baut yang mengikat box sekring kedudukannya di bagian mobil. Ada dua baut yang mengikat box sekring kedudukannya di bagian mobil. Ukurannya baut itu adalah 8. Kita pasang terlebih dahulu kedua bautnya, baru setelah itu bisa kita kencangkan kedua baut tersebut. Pastikan kedua baut harus benar-benar kencang. Kita bisa gunakan kunci sok ataupun kunci ring untuk mengencangkan kedua baut tersebut. Dan apabila kedua baut sudah dipastikan benar-benar kencang, maka bisa kita pasang kembali cover dari bagian box sekring ini. Kita harus masukkan dan paskan cover tersebut. Apabila sudah pas, kita paskan juga untuk semua lubang bautnya. Apabila semua baut sudah pas, untuk semua lubang baut sudah pas,
maka tinggal kita pasang saja untuk semua baut yang mengikat cover dari box screen ini kedudukannya di bagian mobil. Jadi demikian dulu untuk video kali ini, bagaimana kami cara mengganti box screen yang lama dengan yang baru. Ini kenapa kami mengganti box screen-nya? Karena sudah ada bagian yang ngefong, artinya di situ ada bagian yang leleh dan akan sangat bahaya sekali untuk dibiarkan. Makanya kami harus lakukan pergantian pada box screen yang lama ini. Nah, kalau dibiarkan, apabila masih terjadi leleh di situ atau beban di situ, bukan tidak mungkin akan terjadi kebakaran. Bahkan yang paling parah bisa terjadi kebakaran di mobil kawan-kawan sekalian, misalkan dibiarkan. Oke, jadi demikian dulu untuk video kali ini. Apabila ada salah, khilaf atau kekurangan yang terjadi selama tayangan video, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik saran, masukan, dan pertanyaan, silahkan kawan-kawan bisa langsung tulis di kolom komentar, atau jika memang sifatnya pribadi bisa langsung hubungi nomor WA kami yang ada di bagian deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, share, komen, lalu klik ikon lonceng untuk selalu dapatkan video terupdate dari kami. Buat kawan-kawan, Anda semua luar biasa. Kami besar bersama kawan-kawan sekalian. Sukses buat kawan-kawan sekalian. Dan terakhir, matur sekalangkong atau terima kasih khususnya untuk dukungan kawan-kawan sekalian. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.